Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat. Pada kesempatan yang berbahagia ini kembali lagi bersama saya Riza Afrian Mustaqim dalam belajar ilmu falak. Kita akan membahas tentang hisab awal waktu sholat oleh saya sendiri Riza Afrian Mustaqim. Baik, sebelum kita mulai masuk langsung kepada hisabnya ataupun perhitungannya, teman-teman harus memiliki beberapa dokumen ataupun file ini terlebih dahulu. Nanti saya masukkan linknya di deskripsi postingan YouTube ini. Yang pertama itu buku Epimeris. Ini fungsinya nanti untuk mencari deklinasi dengan equation of time. Kemudian berikutnya itu di sini ada dokumen tentang proses hisab awal waktu sholat. Ini berfungsi untuk mempermudahkan kita mengetahui kenapa sih rumusnya A, kenapa sih rumusnya B, kemudian berapa sih nilai kerendahan ufuk ataupun nilai-nilai yang lainnya. Yang berikutnya itu ada rumus hisab awal-awal waktu sholat. Ini adalah ringkasan dari rumus-rumusnya. Ada baiknya kedua dokumen ini ditulis dulu sebelum menonton video ini agar lebih mudah nantinya memahaminya. Baik, kita kembali lagi ke sini. Oke, dalam hisab awal waktu sholat itu sebenarnya kalau kita sudah pernah belajar tentang hisab arah kiblat maupun roshdul kiblat, ini cenderung lebih mudah karena tidak sesulit hisab-hisab yang lain ataupun perhitungan yang lain. Nah, yang pertama kita harus mengetahui dulu data-data yang dibutuhkan. Jadi di sini ada beberapa data yang dibutuhkan. Yang pertama itu tentang lintang tempat ya. Ini tandanya simbolnya lintang tempat. Nah, di sini saya menggunakan lintang tempat dengan nilai 5 derajat 30 menit 37 detik. Kemudian untuk bujur tempatnya itu ini lambang bujur tempat itu nilainya itu 95 derajat 18 menit 13 detik. Nah, berikutnya, bujur daerah ini saya gunakan nilainya itu 105 derajat. Ini nilai bujur daerah untuk waktu Indonesia bagian barat. Nah, berikutnya deklinasi matahari. Ini 22 derajat 38 menit 16 detik. Kemudian equation of time nilainya minus 0 derajat 4 menit 49 detik. Berikutnya itu tinggi tempat 10 mdpl ataupun meter di atas permukaan laut. Nah, baik untuk data-data ini tadi, pertama untuk lintang tempat dengan bujur tempat ya, atau satu lagi ini tinggi tempatnya. Jadi 3 data ini, yang pertama ini lintang tempat, kemudian bujur tempat, kemudian tinggi tempat. Ini kita bisa menggunakan aplikasi yang ada di internet yaitu Google Earth ya. Jadi nanti teman-teman tinggal ketik aja Google Earth, atau di postingan sebelumnya itu sudah pernah saya jelaskan tentang bagaimana sih penggunaan Google Earth tersebut. Jadi bisa diinstal dari Play Store, bisa juga dilihat dari browser langsung. Nanti kita lihat lintang dengan bujurnya itu sesuai dengan petunjuk yang pernah diposting dalam video tersebut. Nah, nantinya itu untuk nilai lintangnya, kemudian nilai bujurnya, nilai tinggi tempatnya itu ada di sebelah pojok kiri di browser kita ataupun di laptop kita nantinya. Nah, kemudian untuk bujur daerah karena WIB itu nilainya itu memang 105 derajat ya. Sedangkan untuk deklinasi matahari dan equation of time ini kita ambil dari jam 12 ya. Penjelasannya kenapa jam 12 secara singkat ini untuk mempermudahkan perhitungan saja. Jadi kalau jam 12 WIB itu kan waktu rata-rata matahari berada pada titik kulminasi. Jadi ini kita gunakan deklinasi dengan equation of time-nya sehingga nanti kita bisa lebih mudah dalam melakukan perhitungannya. Nah, kalau mau penjelasan lebih lanjutnya tentang kenapa deklinasinya diambil dari jam 12 nanti ada di dokumen-dokumen yang tadi. Nah, di sini deklinasinya dengan equation of time itu saya ambil di tanggal hari ini ya. Hari ini itu tanggal 6 Juli ya. Tanggal video ini dibuat itu tanggal 6 Juli. Jadi di sini coba kita lihat tanggal 6 Juli. Nah, ini dia. Nah, tanggal 6 Juli 2020 ya. Jadi kita lihat di sini kan tadi jam 12 WIB ya. Kalau jam 12 WIB itu artinya kalau kita ubahkan ke dalam jam GMT ataupun jam yang di tabel ini kan menggunakan jam GMT, itu caranya adalah dikurangi dengan 7. Itu artinya 12 dikurangi 7 dapatnya itu adalah 5. Jadi nanti deklinasi yang tadi ya, deklinasi yang tadi itu saya ambil dari jam 5. Ya, ini dia jam 5. Kita blok dulu biar gampang kelihatan. Nah, ini deklinasinya 22 derajat 38 16 ya. Kita lihat 22 derajat 38 16 sesuai ya. Kemudian kita lihat lagi equation of time-nya. Di sini ada min 4 menit 49 detik. Nah, tapi kalau dalam penulisan kita nggak bisa langsung buat min ya.
tapi harus kita buat dulu min 0 derajat 4 menit 49 detik. Nah, itu dia untuk data-data yang dibutuhkan. Nanti bisa saja kalau seandainya dalam ujian data ini diberikan atau data ini diperintahkan untuk cari sendiri sesuai dengan petunjuk yang sudah saya berikan. Nah, berikutnya menghitung kerendahan ufuk dan tinggi matahari ketika terbit atau terbenam. Nah, ini adalah proses perhitungan yang harus terlebih dahulu kita hitung sebelum kita masuk ke awal-awal waktu sholat. Oke, di sini yang pertama itu kita harus menentukan dulu KU ya. KU ini kerendahan ufuk. Nah, rumusnya itu adalah 0 derajat 1,76 menit kali akar tinggi tempat. Nah, datanya kita udah punya semua ya. Ini kita masukkan kembali. Kita buat KU, kemudian 0 derajat 1,76 menit kali akar 10. Tinggi tempatnya tadi di data sebelumnya itu udah dipaparkan bahwasanya tinggi tempatnya itu adalah 10 mdpl. Nah, sekarang kita kembali dulu. Kita gunakan semua kalkulatornya. Karena ini nggak ada sin konstan, jadi langsung yang kita tekan ya. 0 derajat terus 1,76 menit dikali akar ya, akar dulu 10 sama dengan. Kemudian langsung ditekan tombol derajatnya. Hasilnya itu adalah 0 derajat 5 menit 33,94 detik. Nah, ini adalah hasil kerendahan ufuknya ataupun KU. Berikutnya yang kita hitung itu adalah tinggi matahari ya, matahari ketika terbit atau terbenam. Rumusnya itu adalah minus dalam kurung KU dikurangi ref dikurangi KU ditambah ref ditambah semi diameter. KU ini kerendahan ufuk, ref ini refraksi, SD ini semi diameter. Nanti bisa lihat di dokumen-dokumen yang sudah tadi saya bilang. Nah, kita buat rumusnya di sini, tinggi matahari ya. Nah, kemudian kita masukkan datanya. KU kan udah nih kita cari nih ya. Kemudian untuk refraksi ini ya, nilainya itu tetap dia ya, 0 derajat 34 menit itu tetap. Kemudian semi diameter juga tetap, 0 derajat 16 menit. Ini tetap nilainya. Ini ada ketinggalan kurung di sini ya. Nanti dalam penekanan kalkulator saja kita terapkan. Oke, kita tekan lagi kalkulatornya. Kita buat dulu minus ya, min buka kurung 0 derajat 5 menit 33,94 detik ditambah 0 derajat 34 menit ditambah lagi 0 derajat 16 menit tutup kurung. Di sini ketinggalan ya tutup kurungnya, ntar tinggal ditambah aja tutup kurung, kemudian baru tekan apa sama dengan. Hasilnya itu adalah minus 0 derajat 55 menit 33,94 detik. Kalau di kalkulator tidak muncul minusnya, ini seharusnya hasilnya minus ya, karena sebelum kurung itu ada minus. Itu artinya mungkin ada program yang berbeda dengan kalkulator ini. Ya, karena di desimalnya juga di sini ada minusnya. Kalau kita tekan tombol derajat, otomatis di sini hilang ya minusnya. Tapi sebenarnya ini ada minusnya ya. Jadi tinggal disesuaikan saja. Karena kalau kita gunakan kalkulator Casio yang manual, itu hasilnya masih ada minusnya. Jadi ini dia hasil tinggi matahari ya, ketika terbit ataupun terbenam. Nah, nanti ini akan kita gunakan dalam beberapa awal waktu sholat. Oke, baik, kita lanjut lagi ke awal waktu zuhur ya. Untuk awal waktu zuhur ini paling mudah ya dalam perhitungan awal waktu sholat. Rumusnya itu cuma seperti ini. Waktu zuhur sama dengan waktu hakiki WH dikurangi equation of time ditambah bujur daerah dikurangi bujur tempat kemudian dibagi 15. Nah, semua data ini kan kita udah punya di data yang dibutuhkan tadi ya. Jadi kita tinggal masukkan saja sebenarnya. Waktu hakiki itu ya, itu nilainya itu 12. Kemudian equation of time-nya udah ada di data tadi, kita masukkan. Kemudian bujur daerahnya WIB itu udah ada juga, bujur tempatnya juga udah ada, kemudian dibagi 15. Sekarang kita tekan lagi kalkulatornya, kita nggak akan nunjukin lagi cara penekanannya, karena ini nggak ada sin kosan, otomatis langsung kita tekan ya. Kita masukkan semua bareng-bareng 12, kemudian dikurangi, kurang beda ya, kurang di sisi kanan, sedangkan minus di sisi kiri, dikurangi min 0 derajat 4 menit 49 detik, ditambah buka kurung 105 derajat, dikurangi 95 menit 18 detik 13
18 menit, maksudnya 95 derajat, 18 menit, 13 detik, tutup kurung, dibagi 15. 15, kemudian sama dengan hasilnya itu adalah 12 derajat 43 menit 36,13 detik. Nah, ini hasil hisab yang sebenarnya ya, ataupun hasil perhitungan yang sebenarnya. Nah, kalau kita gunakan untuk waktu ibadah, seperti yang ada dalam dokumen itu memang sudah dijelaskan bahwasanya perlu adanya pengkoreksian ya. Yang pertama ini yang kita koreksi itu sisa detik ini diubah menjadi menit ya. Jadi kalau misalnya ini ada sisa detik diubah jadi menit kan jadinya di sini 12/43 44 berarti ya. Nah, kemudian ada waktu ikhtiyat untuk zuhur itu 3 menit. Waktu ikhtiyat ini hati-hati, untuk waktu hati-hati ya agar waktunya itu tidak salah. Sehingga di sini 44 ditambah 3 jadinya 47. Itu artinya hari ini tanggal 6 Juli waktu zuhur kita itu adalah 12/47 menit. Nah, itu dia ya. Nanti masalah penjelasan tentang pembulatan menit dengan waktu ikhtiyat ini bisa dibaca lebih lengkap di dokumen. Oke, berikutnya kita akan lanjutkan ke waktu asar ya. Ini agak panjang sedikit. Untuk waktu asar, yang pertama ada tan ZM di sini ya. Jarak zenit ZM ini ya. Nah, pertama itu kita harus menghitung dulu deklinasi matahari dikurangi lintang tempat. Hasilnya dipositifkan ketentuannya. Nah, kita masukkan sekarang ZM, kita masukkan dulu, ini 22 ya, kita tekan kalkulatornya bareng. Ini deklinasi mataharinya udah ada datanya, lintang tempat juga udah ada datanya. Kita tekan bareng-bareng 22 derajat, 38 menit, 16 detik, dikurangi 5 derajat, 30 menit, 37 detik. Hasilnya sama dengan 17 derajat, 7 menit, 39 detik. Benar ya. Nah, berikutnya ada di sini diminta ataupun harus kita hitung dulu kotan H. Ini untuk menentukan tinggi matahari di waktu asar ya. Penjelasannya silahkan baca di dokumennya nanti untuk lebih lengkap. Nah, di sini tan ZM ditambah 1 ya. Kita tinggal masukkan ya. ZM-nya kan ini kan. Kita tinggal masukkan sama dengan di sini tan ZM ditambah 1. Nah, kemudian kita tekan lagi kalkulatornya. Di sini kan karena ada kotan ya, otomatis kita harus tekan apa? Shift tan ya. Karena kotan shift tan, kemudian buka kurung, kemudian tan ya. Ini ingat kalau ada kotan berarti shift tan dulu, kemudian buka kurung, kemudian setelah itu kita tekan tan. Di sini udah sampai sini kita. Kemudian kita lanjutkan 17 menit, 17 derajat maksudnya, 7 detik, 7 menit, 39 detik ditambah 1. Kemudian tutup kurung, jangan lupa. Kemudian di akhirnya itu ada X-1 ya. Di bawah di RG. Tekan X-1 sama dengan, langsung tekan tombol derajat, dapatnya itu adalah, nah ini dia. Hasilnya itu adalah 37 derajat, 23 menit, 43,27 detik. Oke, berikutnya itu ada rumus untuk menentukan sudut waktu. Nah, rumus untuk menentukan sudut waktu ini hampir sama ya, di semua waktu sholat itu sama. Nanti yang membedakan cuma di sin H-nya ini aja. Ini ada H untuk asar, ada H untuk waktu maghrib, isya, dan seterusnya nanti. Nah, sekarang kita masukkan datanya, karena kita udah punya semua data ya. Ini udah ada data H-nya, udah ada yang ini H-nya. Kemudian lintang tempat di awal tadi, deklinasi juga ada, lintang tempat dan deklinasi juga. Nah, kita masukkan data-datanya. Nah, ini dia datanya. Sekarang langsung kita tekan ya kalkulatornya. Di sini kan cos ya, otomatis sebelum sama dengan di sini ada cos. Ini ada cos ya, cos. Otomatis kita tekannya itu adalah shift cos. Kemudian buka kurung. Kita tekan sin 37 derajat, 23 menit, 43,27 detik dibagi cos 5 derajat, 30 menit, 37 detik dibagi cos 22 derajat, 38 menit, 16 detik dikurangi tan 5 derajat, 30 menit, 37 detik, kemudian dikali tan lagi, tan 22 derajat, 38 menit, 16 detik, kemudian tutup kurung, kita tekan sama dengan
langsung tombol derajat, hasilnya itu adalah, nah ini dia hasilnya 51 derajat 37 menit 23,64 detik. Nah hasil T di sini harus dipositifkan, lalu diubah ke jam dengan dibagi 15. Nah ini kan kebetulan positif ya, jadi tidak perlu kita ubah lagi. Nah kemudian hasil ini tinggal kita ubah ke jam, ini udah menjadi ketentuannya ya. Nah kemudian kita langsung tekan sama dengan, udah tekan sama dengan ya, kita tinggal bagi aja. Otomatis yang dibagi dalam kalkulator kita itu adalah yang 51 derajat ini ya. Ini dibagi 15 sama dengan 3, sekian, kita tekan tombol derajat menit detik. Hasilnya adalah 3 derajat 26 menit 29,58 detik. Nah ini dia untuk hasil T-nya ya, ataupun sudut waktu mataharinya. Nah berikutnya untuk waktu asar sendiri, rumusnya itu seperti ini hampir sama dengan rumus waktu zuhur tadi ya, cuman beda nanti di T-nya ini aja. Nah kemudian kita tinggal masukkan ya, datanya udah ada, waktu hakiki itu kan jam 12 ya, kemudian T-nya yang ini tadi yang 3 derajat, kemudian equation of time juga udah ada, bujur daerah udah, bujur tempat juga udah ada datanya, kita tinggal masukkan ke kalkulator kita. Nah kita tekan bareng-bareng dari sini ya, dari angka 12 ini, 12 derajat, ini boleh pakai derajat boleh enggak ya, karena cuma satu satu komponen angka saja, ditambah 3 menit, ditambah 3 derajat 26 menit 29,58 detik, dikurangi min di atas jangan lupa, 0 derajat 4 menit 49 detik, ditambah buka kurungnya jangan lupa ya, buka kurung, karena di sini ada buka kurung ya, 105 derajat, ini juga begitu ya, boleh pakai 105 aja ya, boleh pakai 105 derajat, nggak akan mempengaruhi hasil. Kemudian kurang 95 derajat 18 menit 13 detik, tutup kurung, kemudian langsung dibagi 15, kemudian sama dengan, nah hasilnya 16, sekian, kita tekan tombol derajat menit detik. Nah hasilnya itu adalah 16 derajat 10 menit 5,71 detik. Nah ini hasil hisab sebenarnya. Kalau keperluan ibadah otomatis harus ada koreksian ya. Jadi yang detik ini kita bulatkan menjadi 1 menit jadinya 11 detik. Kemudian waktu ikhtiyatnya kalau waktu asar itu 2 menit jadinya 16/13 adalah waktu sholat asar untuk hari ini, ataupun pada tanggal 6 Juli 2020. Nah kita lanjut lagi ke awal waktu maghrib ya. Nah di sini untuk rumus yang pertama itu ada tinggi matahari ketika waktu maghrib. Nah ini kita menggunakan tinggi matahari yang pertama tadi kita hitung ya. Jadi ini kita gunakan untuk tinggi matahari di awal waktu maghrib, karena waktu maghrib itu kan berkaitan dengan terbenamnya matahari ya. Nah, yang digunakan H yang ini. Nah berikutnya itu adalah untuk sudut waktunya itu masih sama dengan rumus-rumus yang lainnya. Di sini kita masukkan lagi datanya sin H ya. Nah ini dia cos T, berarti sin H ini kita masukkan dengan data-data lintang tempat dan deklinasi matahari. Nah kita langsung tekan kalkulatornya. Yang pertama karena di sini ada cos ya, meskipun tidak saya perlihatkan caranya, secara otomatis kita harus menekan shift cos, kemudian buka kurung ya, sin, kita tekan sin, min 0 derajat 30 menit 37 detik, 30 menit 37 detik, oh maaf di sini ada kesalahan, min 0 derajat 55 menit 33,94 detik ya, yang atas ini ya, kemudian dibagi cos 5 derajat 30 menit 37 detik, kemudian dibagi lagi cos 22 derajat 38 menit 16 detik, kemudian dikurangi tan ya, dikurangi tan ini 5 derajat 30 menit 37 detik dikali tan 22 derajat 38 menit 16 detik, kemudian tutup kurung, lalu kita tekan sama dengan
tombol derajat, hasilnya itu adalah 93 derajat 18 menit 53,8 detik. Jangan lupa di sini hasilnya diperintahkan untuk dipositifkan lalu diubah ke jam dengan membagi 15. Kita langsung tekan aja bagi 15 sama dengan, kemudian tombol derajat, hasilnya itu adalah, ya ini dia, 6 derajat 13 menit 15,59 detik. Itu untuk hasil T-nya. Nah, berikutnya kita langsung hitung awal waktu maghribnya dengan rumus yang sama juga, namun T-nya yang berbeda. Nah, kita masukkan data-datanya biar mempermudahkan kita untuk menghitung. Lalu langsung kita tekan kalkulatornya ya. 12 ditambah 6 derajat 13 menit 15,59 detik dikurangi min 0 derajat 4 menit 49 detik ditambah buka kurung 105, boleh pakai derajat boleh enggak, dikurangi 95 derajat 18 menit 13 detik, kemudian tutup kurung jangan lupa dibagi 15, hasilnya sama dengan 18, sekian. Kita tekan tombol derajat. Nah, 18 derajat 56 menit 51,72 detik. Nah, ini untuk awal waktu maghrib yang sebenarnya. Sedangkan untuk keperluan ibadah kita bulatkan detiknya sehingga menjadi 18.57, kemudian ditambah waktu ikhtiyat 2 menit untuk maghrib jadinya 18.60 ya, tapi kan nggak ada jam 18.60 ya, kita buatnya langsung jam 19.00. Oke, kita lanjut lagi ke awal waktu Isya ya. Nah, ini untuk awal waktu Isya ini ada rumus sendiri untuk menentukan tingginya, itu minus 17 derajat ditambah dengan matahari ketika terbit ataupun terbenam yang tadi di awal kita hitung. Kita masukkan dulu datanya, langsung kita tekan kalkulatornya bareng-bareng. Min 17 dulu ya, min 17 derajat ditambah min 0 derajat 55 menit 33,94 detik, kemudian sama dengan hasilnya itu kita lihat min 17 55 menit 33,94 detik. Ini tinggi mataharinya ya ketika Isya. Kemudian kita langsung hitung sudut waktu mataharinya, rumusnya sama. Kita masukkan juga datanya ya, kita masukkan datanya langsung kita hitung ya dari sini. Oke, kita tekan semua kalkulatornya. Oke, karena cos jadi otomatis shift cos ya, shift cos, kemudian buka kurung, kita tekan sin, min 17 derajat 55 menit 33,94 detik dibagi cos 5 derajat 30 menit 37 detik dibagi lagi cos 22 derajat 38 menit 16 detik dikurangi tan 5 derajat 30 menit 37 detik dikali tan 22 derajat 38 menit 16 detik. Kemudian jangan lupa tutup kurungnya ditekan. Kemudian kita tekan sama dengan hasilnya, langsung kita tekan tombol derajat lagi. Hasilnya itu adalah 112 derajat 2 menit 25,84 detik. Nah, ini hasilnya dipositifkan lalu diubah ke jam ya. Langsung kita bagi dengan 15 sama dengan, nah ini dia hasil sudut waktunya, 7 derajat 28 menit 9,72 detik. Nah, berikutnya untuk awal Isya, itu rumusnya itu juga masih sama, hanya T-nya yang berbeda. Kita masukkan langsung datanya. Kita tekan bareng-bareng kalkulatornya, 12 ditambah 7 derajat 28 menit 9,72 detik dikurangi min 0 derajat 4 menit 49 detik ditambah buka kurung 105, bisa pakai derajat bisa enggak, dikurangi 95 derajat 18 menit 13 detik tutup kurung dibagi 15 ya. Kita tekan sama dengan langsung tombol derajat, hasilnya itu adalah 20 derajat 11 menit 45,86 detik. Nah, ini kan waktu hasil sebenarnya ya, waktu hisab sebenarnya. Sedangkan untuk keperluan ibadah seperti biasa, pertama kita bulatkan dulu detiknya, jadinya 20 lewat 12, tambah waktu ikhtiyat 2 menit, jadinya jam 20 lewat 14. Ini awal waktu Isya untuk tanggal 6 Juli 2020. Oke, baik, selanjutnya kita akan masuk ke awal waktu subuh.
Nah, di awal waktu subuh juga ada perbedaan untuk tinggi mataharinya. Di sini menggunakan minus 19 derajat plus tinggi matahari ketika terbit dan terbenam yang tadi di awal kita hitung. Nah, berikutnya kita masukkan datanya, kita tekan bareng-bareng kalkulatornya. Min 19 derajat ditambah minus 0 derajat 55 menit 33,94 detik. Kemudian sama dengan hasilnya itu adalah minus 19 derajat 55 menit 33,94 detik. Oke, berikutnya untuk sudut waktunya juga dengan rumus yang sama, tapi hanya yang berbeda. Kita masukkan juga datanya, kita tekan bareng-bareng kalkulatornya. Ingat, karena di sini itu cos ya, jadi dengan kalkulatornya itu harus shift cos dulu, buka kurung, masukkan data dari sini sampai dengan akhir, tutup kurung, baru sama dengan. Kita masukkan bareng-bareng shift cos, buka kurung, sin minus 19 derajat 55 menit 33,94 detik dibagi cos 5 derajat 30 menit 37 detik dibagi cos 22 derajat 38 menit 16 detik dikurangi tan 5 derajat 30 menit 37 detik dikali tan 22 derajat 38 menit 16 detik, kemudian tutup kurung sama dengan tombol derajat. Jangan lupa hasilnya itu adalah 114 derajat 16 menit 49,33 detik kalau di kalkulator, tapi pakai kalkulator manual tadi dapatnya itu cuma 3 detik. Ini nggak akan ada permasalahan ya. Kita langsung bagi dengan 15. Ingat di sini ya, ada perbedaan untuk waktu subuh dan waktu terbit dan duha nanti. Di sini hasilnya itu diperintahkan untuk dinegatifkan. Baru kita bagi 15. Jadi kita ubah dulu negatif ya. Jadinya kita buat di sini minus 114 derajat. Ya, sekian-sekian dibagi 15. Nah, kalau di kalkulator kita bisa aja tekan langsung min 114 derajat 16 menit. Nah, 16 menit ya. 49,3 detik dibagi 15 sama dengan, nah, hasilnya itu adalah min 7 derajat 37 menit 7,29 detik. Nah, berikutnya untuk awal waktu subuh, waktunya juga sama, rumusnya juga sama, cuman hasil T-nya yang berbeda. Kita masukkan datanya, kita tekan bareng-bareng kalkulatornya, 12 ditambah minus 7 derajat ya, 37 menit 7,29 detik dikurangi min 0 derajat 4 menit 49 detik ditambah buka kurung 105 derajat dikurangi 95 derajat maksudnya 18 menit 13 detik tutup kurung dibagi 15 sama dengan tombol derajat, hasilnya itu adalah 5 derajat 6 menit 28,84. Nah, kita lakukan pembulatan detik, jadinya jam 5 lewat 7, kemudian tambah ikhtiar 2 menit, jadinya jam 5 lewat 9 menit, ataupun 5 derajat 9 menit untuk awal waktu subuh kalau kita gunakan untuk keperluan ibadah. Nah, berikutnya kita lanjut untuk waktu terbit ya. Nah, untuk waktu terbit ini sama dengan waktu maghrib, hanya itu menggunakan hal yang awal tadi, kita nggak perlu hitung lagi. Jadi, berikutnya langsung kita hitung sudut waktu dengan rumus yang sama, kita masukkan datanya juga. Nah, kita masukkan bareng-bareng. Shift cos, karena cos sebelum sama dengan ya, kemudian buka kurung, kemudian kita tekan sin ya, sin minus 0 derajat 55 menit 33,94 detik dibagi cos 5 derajat 30 menit 37 detik dibagi lagi cos 22 derajat 38 menit 16 detik dikurangi tan 5 derajat 30 menit 37 detik dikali tan 22 derajat 38 menit 16 detik, kemudian tutup kurung, jangan lupa 16 detik tutup kurung sama dengan tombol derajat. Nah, hasilnya itu adalah 93 derajat 18 menit 53,8 detik.
Nah, ini juga hasilnya diperintahkan untuk dinegatifkan lalu dibagi 15. Nah, kita bisa tekan langsung minus, kemudian tekan answer. Answer ini artinya dia membaca yang terakhir dimunculkan di kalkulator kita, kemudian dibagi 15 sama dengan, nah ada tombol derajat. Ini bisa pakai cara gini atau cara manual di waktu subuh tadi ya. Bisa min answer, kemudian langsung dibagi 15 untuk lebih cepat. Hasilnya adalah min 16 derajat 13 menit 59 detik. Nah, untuk awal waktu terbitnya itu rumusnya sama, hanya T-nya saja yang berbeda. Kita masukkan datanya dulu. Lalu kita hitung bareng-bareng, 12 ditambah minus 6 derajat 13 menit 15,59 detik dikurangi min 0 derajat 4 menit 49 detik ditambah buka kurung 105 derajat dikurangi 95 derajat 18 menit 13 detik tutup kurung dibagi 15 sama dengan tombol derajat, jangan lupa hasilnya itu adalah 6 derajat 30 menit 20,54 detik. Nah, untuk waktu terbit ya, detik ini diperintahkan untuk dibuang ya. Diperintahkan untuk dibuang itu artinya 16.30. Kemudian untuk waktu ikhtiarnya dikurangi 2 menit. Makanya jadi di sini 16 lewat 28. Karena kan waktu ikhtiar itu untuk hati-hati, makanya ada pengurangan, ada penjumlahan, itu tergantung dengan kondisi waktunya gitu. Oke, selesai untuk waktu terbit. Berikutnya yang terakhir, di sini ada waktu duha. Itu waktu duha ini hanya itu berbeda dengan H yang lain ya. Udah ada H sendiri, ini udah menjadi ketentuannya ya. Plus 4 ini udah menjadi ketentuan. Jadi kita langsung hitung sudut waktunya dengan rumus yang sama tapi hanya berbeda. Kita masukkan data-datanya, kita tekan kalkulator kita bareng-bareng. Nah, cos T ya, kita tekan shift cos, buka kurung, sin, plus nggak perlu dibuat ya, langsung 4 derajat aja, 4 derajat 30 menit, dibagi cos 5 derajat 30 menit 37 detik, dibagi lagi cos 22 derajat 38 menit 16 detik, dikurangi tan 5 derajat 30 menit 37 detik, kemudian dikali tan lagi, tan 22 derajat 38 menit 16 detik, kemudian tutup kurung sama dengan tombol derajat. Nah, hasilnya itu 87 derajat 24 menit 39,47 detik. Ini juga dinegatifkan lalu diubah ke jam dengan dibagi 15. Nah, kita negatifkan. Kita bisa langsung tekan answer saja. Bukan, minus dulu, minus answer dibagi 15 sama dengan min 5, sekian tombol derajat. Nah, hasilnya itu adalah min 5 derajat 49 menit 38,63 detik. Nah, itu untuk sudut waktunya. Sedangkan awal duhanya juga sama rumusnya. Kita tinggal mengganti ataupun hanya berbeda di sudut waktu saja. Kita masukkan data-datanya, kita cari, kita tekan kalkulatornya bareng-bareng. 12 derajat ditambah min 5 derajat 49 menit 38,63 detik ya. detik dikurangi min 0 derajat 4 menit 49 detik ditambah buka kurung 105 derajat kurangi 95 derajat 18 menit 13 detik tutup kurung bagi 15 sama dengan 6, sekian tombol derajat. Nah, 6 derajat 53 menit 57,5 detik. Nah, ini kemudian kita bulatkan detiknya jadi 54, berarti tambah waktu ikhtiar 2 jadinya 56. Ini untuk awal waktu duha. Nah, itu semua dia proses perhitungan ataupun hisab untuk awal-awal waktu sholat. Nantinya kalau ada yang nggak paham bisa ditanyakan di komentar ataupun bisa langsung dijabri ke saya. Sekian mungkin untuk kesempatan yang berbahagia ini. Terima kasih atas segala perhatiannya. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.